Selamat malam, kawan-kawan perjuangan sebangsa dan setanah air. Malam ini kita kedatangan pengamat sosial yang sudah tidak asing lagi, yakni Bapak Ajat Sudrajat. Selamat malam, Pak Ajat. Selamat malam. Kali ini kita akan membahas salah satu fenomena yang tengah trending topik di berbagai kawasan dunia, yaitu wabah virus corona atau COVID-19. Corona atau COVID-19 ini kan sudah menjadi bencana global. Bahkan Indonesia sendiri termasuk negara yang masyarakatnya terpapar oleh virus tersebut. Di kota Cirebon sendiri, jumlah pasien dalam pengawasan tiap hari terus bertambah. Tanggapan Anda terhadap keadaan ini seperti apa, Pak? Iya, jadi secara sosial wabah ini memang cukup mengagetkan, ya, meresahkan hampir seluruh warga dunia. Tak terkecuali bahkan negara-negara maju seperti Amerika pun sudah terpapar virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 ini. Nah, tak terkecuali di Indonesia, sejak kemunculan pertamanya di negara Cina, gitu ya, di Wuhan, memang COVID-19 ini nyaris sulit terkendali dari segi penyebarannya. Dan ini tentu saja perlu kesigapan dari negara maupun pemerintah daerah, khususnya juga di kota Cirebon, untuk bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk sehingga tidak memberikan dampak panik terhadap masyarakat. Apa saja langkah-langkah yang mesti dilakukan? Saya kira pemerintah kota Cirebon mesti meyakinkan bahwa semua stakeholder siap untuk saling bahu-membahu, meyakinkan masyarakat bahwa pelayanan terhadap masyarakat dijamin baik dari segi medis, segi sosial, segi ekonomi dan lain sebagainya. Saya kira itu penting. Pak Ajat, COVID-19 ini kan memukul semua sektor, mulai dari sektor ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, pendidikan. Kita akan coba kupas satu-satu. Dari sisi pariwisata misalnya, kita tahu sebelumnya pemerintah daerah Kota Cirebon telah menargetkan 2 juta wisatawan. Nah, dengan terdampaknya COVID-19 ini, bagaimana pendapat Anda? Apakah target tersebut akan dicapai atau seperti apa? Oh iya, saya kira ini pasti ya, dampak dari COVID-19 ini salah satunya adalah sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan ekonominya Kota Cirebon. Dan tentu saya kira semua berharap ini tidak terjadi. Namun apapun alasan kita, bahwa alasan keselamatan manusia harus di atas segala-galanya, ketimbang misalkan alasan-alasan PAD atau pendapatan asli daerah. Karena apa artinya kita mendulang PAD besar namun masyarakatnya kemudian terpapar dengan virus yang bahkan taruhannya adalah bukan sekedar terpuruk dari segi ekonomi, tapi juga taruhannya soal nyawa, begitu ya. Jadi menurut saya ini semua harus ditempuh dalam rangka menyelamatkan jiwa masyarakat atau nyawa masyarakat. Itu yang menurut saya harus menjadi prioritas. Sehingga pemerintah daerah menurut saya prioritasnya adalah bagaimana mendorong fasilitas-fasilitas kesehatan masyarakat agar bisa berfungsi secara optimal. Itu. Oke. Dari sisi ekonomi, Pak Ajat, dengan wabahnya COVID-19 ini, seperti ketahui mal-mal sepi. Bahkan di berbagai daerah, di Jakarta misalnya sudah mulai menutup mal itu sendiri. Pengunjung mal drastis turun hingga sisanya tinggal 50%. Iya. Kafe-kafe mulai turun omset, tempat-tempat hiburan tutup. Nah, apa pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi daerah Kota Cirebon? Tentunya ini akan mengalami semacam reses ya dari segi ekonomi. Ada resesi ekonomi, saya yakin itu pasti berdampak. Nah, bagaimana langkah-langkah memulihkan sektor ekonomi? Kalau menurut saya prioritasnya tentu adalah ekonomi akan kembali pulih, akan kembali berjalan
saat kita bisa memastikan bahwa wabah ini tidak lagi memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Karena tingkat produktivitas masyarakat akan menjadi kunci dari proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Kita tidak mungkin mendorong ekonomi tanpa kita menyelamatkan atau menjamin kesehatan atau tadi faktor-faktor keselamatan manusianya begitu. Karena apapun ini punya dampak sosial terhadap konsentrasi masyarakat dalam menjalankan roda ekonomi. Ya. Oke, Pak Jan. Di luar itu semua yang tak kalah pentingnya adalah sistem informasi. Di era digital ini informasi mengalir begitu cepat, Pak Jan. Ya. Kita bahkan masyarakat awam tidak tahu mana berita yang benar atau hoax, berita bohong. Yeah. Dan berita hoax itu masif ketika biasanya ada terjadi hal-hal yang fenomena seperti COVID ini. Dengan maraknya berita-berita hoax di media sosial khususnya, bagaimana tanggapan Anda? Salah satu momentum penting ya bagi pemerintah kota gitu, bagaimana menciptakan sistem informasi yang berbasis kepada teknologi informasi modern. Sehingga dengan sistem informasi yang terpusat, yang terpercaya gitu kan oleh publik, sehingga masyarakat akan lebih memperhatikan informasi-informasi yang dibuat oleh pemerintah kota, misalkan website kota Cirebon dan sebagainya, ketimbang misalkan masyarakat mengkonsumsi informasi itu dari media-media sosial yang berpotensi di dalamnya juga berita-berita bohong atau hoax gitu ya. Nah, ini saya kira selama ini memang banyak berseliweran di dunia maya informasi-informasi tentang COVID-19 ini yang juga bernuansa kebohongan untuk tujuan tadi meresahkan masyarakat, membuat situasi tidak kondusif dan seterusnya. Ada orang-orang atau kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab ingin mengambil keuntungan dari kepanikan atau keresahan masyarakat ini begitu. Jadi artinya harus ada satu sistem informasi terpusat yang Betul. dibuat oleh pemerintah khususnya Betul, semacam command center terkait update atau seputar virus corona tersebut ya Pak. Iya betul. Terima kasih saudara-saudara. Demikian diskusi kita bersama Pak Aja Sudrajat. Selamat malam.